Halo, perkenalkan nama saya Johan Saata Tampu Bolon. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai SDGs dan salah satu contoh kasusnya di Indonesia. Apa itu SDGs dan apa yang melatar belakanginya? Jadi, sebelum pelaksanaan Millennium Development Goals atau MDGs berakhir, pada UN Summit on MDGs 2010 telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen The Future We Want dalam UN Conference on Sustainable Development 2012. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam sidang umum PBB pada September 2015 yaitu Agenda 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. Nah, SDGs sendiri merupakan penyempurnaan MDGs karena yang pertama, SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang. Yang kedua, memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta. Yang ketiga, menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. Yang keempat, inklusif, secara spesifik menyasar kepada kelompok rentan atau no one left behind. Yang kelima, pelibatan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media. Yang keenam, MDGs hanya menargetkan pengurangan setengah, sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan atau zero goals. Yang terakhir, SDGs tidak hanya memuat tujuan, tapi juga sarana pelaksanaan atau means of implementation. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals atau MDGs yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan dan media, filantropi, dan pelaku usaha serta akademisi dan pakar. Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia, yaitu 49 dari 67 indikator MDGs
Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kilokalori per kapita per hari, penurunan angka kematian ibu, penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan, serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar. Kementerian PPN atau Bappenas dalam melaksanakan SDGs bersama dengan kementerian atau lembaga, ormas dan media, filantropi dan pelaku usaha serta akademisi dan pakar perlu merumuskan rencana aksi atau renaksi SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Renaksi SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut, diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran atau SDGs TBB tersebut. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 tujuan dan 169 target SDGs dikelompokkan ke dalam 4 pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Nah, di antara 17 tujuan dalam SDGs, saya tertarik untuk membahas salah satu topik dari 17 tujuan tersebut, yaitu mengenai pendidikan berkualitas. Nah, berbicara mengenai pendidikan merupakan aspek dasar kehidupan manusia. Seseorang bukan hanya mendapat ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Berbekal pendidikan, seseorang akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik. Nah, di Indonesia sendiri, kualitas pendidikan masih tergolong rendah. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki siswanya. Tampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Namun berbeda ketika kita melihat ke sisi yang lain. Sungguh begitu bertolak belakang, yaitu jika melihat lebih mendalam akan kondisi keseluruhan pendidikan yang ada di berbagai tempat di Indonesia ini. Banyak ketidakmerataan dan jauh dari kesan maju dalam hal pendidikan. Hal tersebut terlihat dari sekolah yang jauh dari kelayakan, kondisi sekolah dan sebagainya. Padahal di dalamnya terdapat banyak pelajar yang begitu bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Namun karena keterbelakangan akses dan juga berbagai kekurangan lainnya yang membuat mereka sulit dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Meski menjadi prioritas utama Indonesia, pada praktiknya, pendidikan saat ini banyak menemui masalah. Masalah ini disebabkan berbagai faktor. Berikut faktor yang seringkali menjadi masalah utama pelaksanaan pendidikan di Indonesia antara lain. Yang pertama, kekurangan jumlah guru yang terampil. Guru adalah salah satu elemen pendidikan agar proses belajar mengenai pembelajaran pendidikan di Indonesia berjalan dengan lancar. Prosesnya, guru mentransfer ilmu kepada murid, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengajarkan pendidikan akhlak kepada murid. Faktanya yang terjadi di lapangan, pendidikan seringkali mendapat masalah kekurangan jumlah guru, terutama guru-guru terampil atau yang bersertifikasi. Hal itu nyata terjadi di Indonesia. Penyebaran jumlah guru di sekolah kadangkala tidak merata, sehingga ada yang kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik. Bukan hanya masalah jumlah guru, persoalan lain yang muncul adalah gaji guru yang rendah, kurangnya perhatian pemerintah pada status guru seperti guru honorer, dan masih banyak masalah lainnya. Dan masalah yang kedua, infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai. Di beberapa stasiun televisi yang membawa berita bangunan sekolah yang ambruk di berbagai daerah
yang ada di Indonesia akibat cuaca buruk atau ambruk memang kondisi bangunan sudah using dan rusak parah. Tapi tidak juga diperbaiki. Itulah masalah lain di dunia pendidikan termasuk di Indonesia. Padahal ruang kelas, bangunan sekolah, dan perlengkapannya menjadi vital dalam proses belajar mengajar di sekolah. Namun sering terjadi, kapasitasnya tidak cukup untuk sudah ketinggalan zaman. Belum lagi akses pendidikan anak yang jauh dari kata bagus, seperti internet, perlengkapan seperti komputer atau smartphone, jaringan yang mendukung serta berbagai akses lainnya yang dapat mendukung proses belajar anak. Masalah yang ketiga, kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Hambatan dunia pendidikan lain adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru, seperti buku atau bahan bacaan lain. Ini juga masalah yang cukup serius. Bagaimana siswa dan guru mampu belajar dan menambah ilmu jika bahannya saja tidak ada? Terutama sekolah yang ada di pelosok yang sulit menerima buku karena hambatan akses perjalanan yang cukup sulit untuk ditempuh. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, menyediakan bahan pembelajaran sebanyak mungkin, dan mencari solusi perhatian pemerintah. Bisa dalam bentuk cetak perpustakaan maupun elektronik atau online, bahan pembelajaran tersebut sebaiknya dapat diakses secara gratis. Banyak anak tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki dana pendidikan. Hak setiap warga negara adalah memperoleh pendidikan yang layak. Jika di Indonesia minimal wajib belajar 12 tahun di jenjang SD, SMP, dan SMA, namun demikian masih banyak anak di pelosok negeri yang tidak bersekolah atau putus sekolah di tengah jalan lantaran kendala biaya. Masalah ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, dengan membantu anak-anak yang kurang mampu dengan program beasiswa atau bantuan dana pendidikan dari anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah. Nah, beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurangnya efisiensi proses pendidikan di Indonesia, yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Mengenai biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus, atau lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih. Namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sisi lain, kasus putus sekolah anak-anak usia sekolah di Indonesia juga masih tinggi. Setiap tahunnya, banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor ekonomi. Anak-anak terpaksa bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga dan pernikahan di usia dini. Pemerintah masih kurang aktif menyelesaikan masalah pendidikan, sehingga masalah ini menjadi masalah yang cukup besar karena sampai sekarang belum ada penyelesaian masalah pendidikan yang efektif. Tanpa adanya peran pemerintah dalam masalah pendidikan di pelosok, maka masalah ini tidak akan selesai jika pemerintah masih pasif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tidak dapat dipungkiri, dari masalah tersebut bukan hanya persoalan pemerintah, namun terdapat juga masalah kualitas. Mereka yang sekolah belum tentu belajar, karena masih ada anak yang sudah 2-3 tahun sekolah, tapi masih belum mampu membaca. Dan terdapat yang sudah lulus sekolah menengah, tetapi masih seperti kelakuan anak sekolah dasar. Selain itu, masih banyak anak-anak yang bisa membaca kalimat tapi hanya sekedar membaca saja, tanpa memahami isinya sehingga mereka tidak punya sikap kritis. Banyak pula mahasiswa yang masuk perguruan tinggi favorit mereka, tetapi salah jurusan. Dan karena mereka merasa tidak sesuai dengan diri mereka, akhirnya mereka tidak bisa optimal selama menempuh pendidikan. Nah, solusi yang dapat dilakukan terlebih pada sisi pemerintah, yakni seharusnya pemerintah lebih peduli terhadap masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan menangani dengan serius masalah pendidikan baik yang ada pada pusat kota maupun yang jauh dari pusat kota atau pelosok negeri Indonesia. Serta pemberian alokasi dana untuk pendidikan pada daerah yang lebih merata, karena dengan adanya alokasi dana bisa membuat keadilan pendidikan menjadi lebih baik lagi. Solusi lainnya dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Rendahnya kualitas guru, misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pembelajaran, bukan dengan meningkatkan jam belajar yang berlebihan, karena setiap pelajar memiliki kemampuan yang berbeda dan sudah banyak dipenuhi pembelajaran di luar sekolah. Tetapi harus juga meningkatkan alat-alat, sarana, dan prasarana pendidikan. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.